Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa rumus Excel yang nantinya akan sangat berguna pada kehidupan kita sehari-hari, yang mana bisa kita manfaatkan pada khususnya dunia pekerjaan. Baik, di sini kita mempunyai sum, average, if, count, max, min, sum if, dan count if. Sum fungsinya untuk menjumlahkan seluruh sel-sel yang ada di Excel. Sedangkan untuk average menghitung rata-rata. If itu mengidentifikasi apakah data tersebut termasuk benar ataupun salah, ataupun bisa kita katakan lulus atau tidaknya. Lalu untuk count menghitung jumlah sel. Max mencari angka tertinggi, min mencari angka terendah. Sum if dan count if, dan masih banyak lagi di sini fungsi-fungsinya. Sudah saya tuliskan semuanya. Baik, kita langsung masuk saja pada bagian pertama. Mohon maaf, di sini sudah sedikit saya kerjakan. Di sini kita mempunyai beberapa sel, yang mana ini yang bertandakan kuning ini untuk kita isi nantinya. Untuk mencari total omset, otomatis kita gunakan rumus sum, yang mana menjumlahkan rumus untuk menjumlahkan. Caranya untuk memasukkan rumus, kita hapus terlebih dahulu ini. Kita masuk ke, untuk awal-awal selalu dalam rumus Excel itu kita harus mengetik spasi, lalu rumusnya harus huruf kapital semua. Sum, lalu kita tulis selnya mulai dari sel berapa sampai sel berapa. Di sini kita mau menjumlahkan karyawan Aril ini, omsetnya bulan pertama sampai bulan ketiga. Kita langsung klik ataupun kita ketik juga bisa. Setelah sudah terklik, ini ada sedikit opsi ataupun bantuan yang bisa kita lihat di rumus ini. Setelah nomor pertama kita kurung koma, lalu kita sampai ke ini, langsung langsung ke E2, lalu kita kurung, lalu kita sama dengan, otomatis yang akan tertambah ini dari sel C sama sel E. Sel D belum tertulis karena belum kita masukkan. Cara untuk memasukkannya harus satu-satu ataupun dua, langsung sekaligus juga bisa. Nih, mohon maaf. Nah, begini. Jadi bisa kita tulis satu persatu ataupun secara langsung, secara manual. Secara langsungnya begini. Rumusnya titik 2, lalu kita enter. Otomatis dari omset bulan pertama sampai bulan ketiga sudah tertulis. Untuk langsung kita tarik saja ke bawah agar bisa otomatis terjumlah. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average atau rata-rata. Rata-rata yang akan kita cari di sini adalah omset pertama sampai bulan ketiga. Kita hapus terlebih dahulu. Kita masukkan sama dengan rumusnya average. Lalu kita buka selnya mulai dari sel C2 sampai E2, lalu kita tutup, lalu kita tarik untuk mengisi kolom yang di bawahnya, lalu otomatis akan terisi. Lalu untuk status ini kita gunakan sel if, yang mana if jika kita masukkan di sini F2, kenapa F2? If ini kita gunakan untuk mencari angka
Seperti contoh kita mau omsetnya, total omsetnya harus 30.000 ataupun 30 juta. Lalu kita masukkan perbandingan, apakah sel F2 ini 25.000 itu lebih besar dari omset yang kita mau. Yang kita mau tadi adalah 30 juta. Lalu kita pilih benar. Lalu kita salah. Kenapa salah? Karena ini tidak memenuhi standar. Karena yang kita mau di sini adalah 30 juta. Jadi otomatis ini salah. Lalu bagaimana untuk 33 juta ini? Otomatis ini benar. Karena ini melebihi. Coba kita tarik. Sudah langsung terlihat benar, salah, benar karena ini 39 juta, ini 29 juta. Begitu. Lalu untuk mencari peringkat mana yang lebih baik, yang nomor pertama ataupun selanjutnya, kita menggunakan rumus rank. Rank ini biasa kita gunakan atau bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, pada dunia persekolahan mungkin bisa. Rumusnya kita bisa dilihat seperti ini. Pertama kita tulis seperti biasa sama dengan lalu rank sel yang mau kita klasifikasikan, mulai dari rank F ya, sel F nomor 2. Lalu kita masuk tanda seperti dolar. Lalu ke selnya atas F kita buka lagi seperti tanda dolar, lalu 2. Lalu sampai ke sel yang paling bawah, yaitu sel F nomor 6 seperti ini. Lalu kita tulis 0, lalu bisa kita enter. Ini peringkat 4 dari sel F2 sampai F6. Lalu bisa kita tarik ke bawah. Otomatis ini sudah terurut, mulai dari yang paling banyak 39 juta, rank yang bertingkat pertama 33, dan seterusnya. Lalu kita mau mencari banyaknya karyawan dan karyawati. Rumusnya bisa kita lihat di sini. Untuk mencarinya kita gunakan rumus count if, range jaraknya, lalu kita cari kriteria yang mau kita pilih. Di sini saya contohkan mau mencari yang laki-laki. Kita tulis pertama rumusnya count if, lalu kita klik selnya sampai mulai dari awal B2 sampai B6. Lalu kita klik kriteria yang akan kita tampilkan. Di sini kita mau menampilkan coba kita ganti B. Lalu kita enter. Otomatis berubah menjadi 2 karena memang di sini selnya untuk kriteria perempuan hanya 2 orang. Lalu bagaimana jika kita mencari laki-laki? Tinggal kita ganti, lalu enter. Otomatis akan berubah menjadi 3 sesuai data. Lanjut kita mencari omset paling tinggi. Rumus yang akan kita gunakan itu max. Max sel yang akan kita lihat mulai dari sel F, mulai dari 2 sampai 6. Lalu, seperti contoh ini bisa dilihat. Kita masukkan rumus max F awal ataupun nomor yang akan kita bandingkan sampai nomor akhir, lalu kita enter. Ataupun bisa kita cari kita masukkan satu-satu juga, seperti contoh begini. Kita bisa masuk
Oke, kita lanjut. Bisa kita masukkan satu persatu seperti pada contoh di seperti ini. Dari F2 ke F3 lalu 4, kita tambahkan lagi 5, tambah lagi 6, lalu kita tutup kurung raw, kita enter. Nah, maka akan ketemu omset paling tinggi. Lanjut, untuk omset paling rendah bisa kita gunakan rumus seperti max pada umumnya, cuma di sini hanya berbeda pada rumusnya saja, cuma ini diganti min. Ini bisa kita masukkan satu persatu juga, lalu kita enter, maka akan kita dapati omset paling rendah. Lanjut ke jumlah omset yang akan kita inginkan. Di sini kita jumlah omset yang akan kita hitung hanya omset karyawan. Untuk rumusnya seperti pada penjumlahan biasa, cuma di sini kita yang membedakan hanya ada kriterianya. Di sini kita masukkan rumusnya sum if, lalu kita menuju sel yang akan kita hitung. Di sini kriteria yang akan kita masukkan pada sel ini hanyalah yang laki-laki, karena yang diminta hanya karyawan. Kita masukkan mulai dari B2 sampai B6, lalu kita masukkan kriteria ini, kita masukkan yang laki-laki L, lalu menuju ke yang akan dihitung ke sumnya. Di sini mulai dari F2 sampai F6, lalu kita enter, maka akan bisa kita jumpai hanya jumlah omset karyawan saja yang bisa kita dapati. Lalu ke jumlah omset karyawati, rumusnya sama, hanya berbeda kriterianya saja. Jika kita masukkan laki-laki lagi, maka akan kita dapati hasilnya sama. Lalu apabila kita masukkan perempuan, maka hasilnya hanya perempuan saja yang kita dapati. Lanjut ke banyaknya pegawai yang lulus. Banyaknya pegawai yang lulus bisa kita cari dengan rumus count if, dengan cara hanya memasukkan rumus count if lalu ke sel yang akan kita masukkan apakah itu benar atau salah. Di sini kita akan mengetahui benarnya saja, maka kita tulis benarnya saja. Lalu apabila kita ingin mencari yang salah saja, maka yang akan kita dapati 3, karena di sini datanya termasuk 3. Lalu jika kita mau pegawai yang lulus, karena pegawai yang lulus termasuk kriteria yang benar, maka kita bisa masukkan datanya yang benar. Lalu bisa kita jumpai 2 datanya. Lanjut ke bagian 2. Di sini ada rumus untuk kata-kata. Pertama ada trim, lower, upper, sama proper. Trim untuk menghapus spasi yang berlebih, lower untuk mengkonversi teks ke huruf yang kecil, sedangkan upper untuk ke huruf yang besar. Untuk proper ini hanya huruf awal saja yang bagian depan. Kita contohkan sangat mudah. Rumus ini hanya memasukkan rumus trim, lalu sel yang akan kita masukkan di sini C1, lalu kita tutup. Karena di sini spasinya banyak, maka dengan memasukkan rumus ini bisa kita hapus secara otomatis spasi yang berlebihan tersebut. Lalu untuk lower, untuk huruf kecil hampir sama, kita masukkan yang di C2, karena apabila kita masukkan C1, apabila kita masukkan sel yang C1, maka spasinya tetap. Oleh karena itu spasinya juga kita masukkan. Kita isi C2 lalu enter, maka kita dapati semua hurufnya kecil dan spasinya juga rapi. Untuk menjadi huruf besar, kita hanya menggantinya dengan rumus upper, lalu masuk sel yang sudah kita trim tadi. Lalu untuk huruf besar di awal hanya rumus proper saja, lalu ke sel yang di atasnya, lalu kita tekan enter.
masuk ke bagian 3, kita ada concatenate, length, left, mid, dan right. Ini hanyalah untuk karakter-karakter yang akan kita ambil nanti. Sebagai contoh, length itu untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam satu sel. Ketika contoh NIK ini kita masukkan rumus length, maka kita akan jumpai NIK ini karakternya ada 16. Untuk saya berikan contoh. Di sini saja. Dan kita masukkan NIK, lalu kita tutup. Kita tekan enter. Maka ada 16 karakter angka yang bisa kita dapati. Kalau tidak percaya bisa dihitung secara sendiri. Oke, kita masuk. Lanjut ke rumus left, mid, right. Apa itu? Ini left itu untuk mengambil angka yang berada di sebelah kiri sel. Di sini kita ada contoh. Ini ya. NIK ini angkanya akan kita left, kita ambil bagian yang sebelah kiri. 3 karakter pertama. Di sini kita masukkan contohnya. Ini bisa kita lihat. Left, buka, kita masukkan selnya, kita mau angka berapa, kita masukkan mau 4, silakan, ataupun kita bisa masukkan 3, karena di sini yang diminta 3, maka kita masukkan 3. Otomatis angka sebelah kiri yang pertama bisa kita dapati 1, 2, 3. Untuk yang bawah bisa kita taruh secara otomatis, bisa terisi. Lalu untuk karakter tengah mid, itu rumusnya angka pertama itu dari 3 sebelah kiri, karakter tengahnya yang kita ambil. Jadi yang diminta ini karakter 4 sampai 7. Dari 16 karakter, 4 dimulai yang pertama adalah 4. Oleh karena itu kita mulai dari 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi yang dimau ini adalah nomor 4 sampai nomor 10. Sedangkan nomor 11 adalah batas yang kita tidak mau. Oleh karena itu kita masukkan 11. Lalu kita enter. Maka kita dapati karakter tengah atau karakter nomor 4 sampai 7 ini. Lalu untuk ke bawahnya bisa kita taruh secara otomatis. Lanjut ke rumus terakhir, ada right, hampir sama dengan left. Hanya di sini bedanya left itu di yang sebelah kiri atau yang depan, sedangkan right itu yang paling terakhir. Karena di sini yang diminta 2 karakter terakhir, maka kita masukkan 2 right, kita klik selnya, lalu kita klik 2, lalu enter. Maka yang kita dapat 5. Ini 02, 03, 04. Lalu untuk ini hanya tambahan. Ini adalah rumus concatenate, atau di sini saya buat sendiri conif karena ID karyawan. Sedangkan untuk nama panjang kita gunakan concatenate. Apa itu concatenate? Menggabungkan teks kata dari beberapa sel atau dari 2 sel atau lebih. Di sini saya berikan contoh concatenate, terus sel yang mau kita masukkan dari sel pertama A2, lalu kita hapus dulu A2, lalu B2, lalu C2, lalu kita tutup. Maka nomor ataupun angka yang ada di sel-sel yang kita sebutkan tadi langsung terdata secara satu. Kita lanjut ke bagian 4, yakni rumus yang akan kita bahas, yakni run down, run up,
round, floor, ceiling, dan round. Round down adalah membulatkan angka ke bawah, sedangkan round up ke atas. Round membulatkan angka ke bentuk yang ke atas ataupun ke bawah, yang mana round ini secara otomatis tersendiri. Sedangkan floor untuk membulatkan angka kelipatan dari 10 ke bawah, kalau floor 10, kalau ceiling itu 10 ke atas, sedangkan miron itu untuk mengembalikan angka yang dibulatkan ke kelipatan yang diinginkannya. Jadi di sini kita mau dari angka desimal kita round down menjadi angka bulat, kita klik miron, maka kembali ke angka pecahan tadi, tidak menjadi angka bulat. Di sini kita ada contoh pembulatan ke bawah, yakni adalah round down. Rumus yang akan kita masukkan cukup sederhana, yakni langsung kita hapus dulu. Round down ya, round down round down saya lupa sama dengan round down. Kita masukkan selnya, lalu kita mau ke pecahan yang desimal kita sama maka akan menjadi bulatan ke bawah. Untuk ke bawahnya bisa kita langsung isi secara otomatis dengan gesernya. Lalu untuk pembulatan ke atas bisa kita masukkan tadi round up, rumusnya round up, kita masukkan selnya, lalu kita maka akan menjadi 28 karena ini langsung pembulatan ke atas. Bisa kita tarik langsung ke bawah. Lalu untuk pembulatan yang terdekat bisa kita gunakan rumus round, lalu selnya langsung. Selnya, lalu kita mau ke bentuk yang bulat menjadi 57 karena angka di belakang koma 2 bukan 5. Lalu bisa kita tarik, bisa kita dapati 75,89 menjadi 76 karena pembulatan angka di belakang koma di atas 5 maka menjadi 76. Begitu pula dengan 59 menjadi 60. Lanjut ke bagian terakhir, yakni